Kalau yang ini? Ini bukanya 82 nego. Nah, mantap. 82 juta. Masih oke lah. Oke lah. Ada beberapa orang betul. yang nyarinya murah, maunya murah, tapi nggak mikirin ke depannya, nggak mikirin kondisinya. Siap. Ntar gila pas beli murah tiba-tiba problem apa gimana ini ntar nyalain brandnya. Wah, BMW tua nih, rusak mulu nih. Kebanyakan gua pakai BMW tua gini, gua jajan mulu gini. Halo teman-teman tim channel, balik lagi bareng kita di sini. Dan kali ini saya kebetulan gerebek salah satu garasi kali ya, showroom lah ya. Ya bisa dibilang gitu lah, garasi atau showroom sama aja. Showroom atau garasi karena kalau dari depan nggak kelihatan ini showroom. Nggak ada pelangnya. Nggak ada pelangnya. Barang Bro Harvey, apa kabar? Baik bro. Siap, makasih nih udah ngizinin kita datang kemari. Iya aman. Karena kebetulan ya kita juga sering gerbek showroom gitu bro. Oh Keliling-keliling sampai capek gitu kan. Tapi ini baru ini yang istimewa nih. Baru kali ini ya. Baru kali ini kita temuin memang bener-bener spesialis mobil klasik lah ya. Ya banyak kan BMW sih, BMW tua, BMW klasik. Nah itu menarik banget. Karena ya mungkin nih teman-teman kita, penonton kita itu kan monoton tuh ya, nontonnya itu aja gitu kan. Disajikan hal seperti ini bisa jadi referensi gitu bro. Iya. Nah nanti kita akan ulik bagaimana perawatannya dan lain sebagainya. Tentunya dari hal itu semua ya tetap kita on the track gitu kan. Iya betul. Ada yang ditawarkan kepada teman-teman. Ini mobil dijual kan bro ini? Ya ada yang dijual. Siap. Nah mungkin di awal nih bagi teman-teman yang mau ngeliat mobilnya itu, ini alamatnya di mana sih bro? Alamat di Tegal Rotan Raya nomor 75 Bintaro. Oke. Bintaro sektor 9 masuknya. Jadi sektor 9 ya? Iya masuknya sektor 9 sih ini. Sektor 9. Nah. Atau di Google Maps juga ada MHRV ya? Iya MHRV Garage ada di Google Maps. Bisa ke situ atau nanti kontaknya bisa kita taruh kali ya? Boleh. Ada Instagramnya juga ada. Ada Instagramnya juga banyak pengikutnya. Luar biasa, mobil-mobilnya juga update terus. Bahkan perputarannya cepet loh. Itu luar biasa tuh. Karena ya yang kita tahu ya bro ya, mobil showroom khususnya BMW itu jarang banget. Iya bisa dibilang begitu sih. Apalagi yang BMW tua ya, hanya ada beberapa aja sih. Yang... Itu susah nggak nyarinya bro? Susah banget, terutama yang kondisi-kondisinya yang masih seger gitu udah susah banget nyari sekarang dibanding dulu. Kalau dulu tuh mungkin tahun-tahun 2014, 15, 16, 17 tuh masih enak nyari mobilnya. Oke. Makin kesini makin susah. makin kesini makin susah. Makin susah yang bagus, yang waras susah banget. Nah, pelan-pelan nyarinya deh. Karena di sini juga ya memang jualan bukan sembarang jualan ya. Iya, saya emang hobi juga sih dari dulu, udah lama. Nah, ngomong-ngomong hobi, berarti gimana nih proses perkembangan ini jadi sebuah showroom gitu? Awalnya saya coba-coba. Awalnya saya coba ketagihan. Iya, memang seperti itu. Awalnya saya coba satu mobil, saya dandanin segala macem. Waktu itu dulu saya awalnya E36, BMW E36 dulu pada tahun 2014 dulu. Saya pakai E36, terus saya iseng dandanin selera saya ya gitu, dandanin rapihin gitu, yang bagus deh pokoknya, bikin bagus sekalian. Tapi masih ori. Saya jualnya agak tinggi memang waktu itu, jual iseng awalnya. Terus kebetulan saya taruh di iklan, ada yang nyaut, ada yang mau lihat gitu. Saya kaget kan, harga segini ada yang mau nih. Nah mulai dari situ terdatang, lihat, beli dia langsung. Tertarik, beli langsung. Jadi awal dari situ, mulai dari satu mobil. Terus berlanjut dari 2 mobil, 3 mobil, ya udah gitu sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Iya. Dari tahun 2014 lah. 14 ya? 14. Udah lama ya? Awalnya hobi memang sih, hobi banget lah kalau BMW itu. Tapi ini kan kita, mohon maaf ya, kita terang-terangan aja, jadi kita belum pernah apalagi ke showroom yang memang khusus kan gitu ya, BMW klasik. Itu ada pasarnya sendiri? Ada, marketnya dia memang khusus sih, khusus yang hobi-hobi aja gitu. Ada, tapi ada marketnya, tetap ada. Alasannya ini kan mobilnya mungkin ya, kalau saya pribadi sebagai
pengguna baru gitu ya. Iya, takut pasti. Iya bener. Pasti. Aduh. Ntar kenapa-napa di jalan atau suku cadangnya mahal gitu kan. Intinya sih kalau ngambil BMW tua, BMW bekas ya, intinya satu jangan salah ambil. Oh itu? Jangan salah ngambil, maksudnya kondisinya diberatin bener-bener, service record dan kawan-kawannya, kondisi mobilnya. Kedua, jangan salah bengkel. Nah ini nih yang banyak kan nih. Nah itu yang repot. Kalau udah salah bengkel, ganti ini yang harusnya nggak diganti segala macem, salah diagnosa, jadinya malah bengkak. Baru teriak, wah mahal gini gitu. Oke. Kecebur. Hal itu ya yang paling penting ya. Iya, terutama sih itu. Sebenarnya banyak lagi sih kalau mau dibahas. panjang. Tapi, nah ini kan BMW di tahun 2000-an awal kayak 46 terus ini 59 ya. X5 E53. 53, sorry. X5 biasanya tuh di apa yang paling sering kalau dibilang bermasalah sih karena usia ya. Ya common problemnya lah ya. Ya. Sebenarnya kalau common problemnya tergantung kondisi mobil itu sendiri. Biasanya diawali cooling system dulu. Biasanya nih yang kalah nih. Oke. Karena mungkin belum menyesuaikan apa gimana tuh? Memang sudah umur sih biasanya. Kan mobil-mobil tahun segini kan udah mungkin entah radiator ada yang belum berganti, atau termostatnya masih dari baru belum diganti, ada selang-selang segala macem. Nah itu yang suka bermasalah itu. Sebenarnya kalau itu diganti semua sih aman-aman aja tuh. Cooling system itu bisa diakalin gitu? Kayaknya enggak deh, ganti part kalau BMW. Lebih banyak ganti part kalau cooling system sih, mendingan gitu. Kalau diakalin takut malah terjadi sesuatu yang nggak diinginkan ya? Iya, rata-rata sih kalau yang gini-gini udah ganti, misalkan kayak radiator. Kalau mobil Jepang lama kan kayak misalkan Nissan Seviro yang lama gitu, atau mobil-mobil tua deh yang lama, itu masih bisa diservis kan radiator gitu. Ini contohnya aja nih, bisa dibawa tukang servis radiator, diservis, diganti apa kuningan segala macam, bisa lagi gitu kan. Kalau ini sih kayaknya nggak bisa ganti radiator satu gitu bulat. Satu bundel ya? Iya, satu paket gitu, lebih aman sih kalau gitu. Jadi yang harus perhatikan itu ya, cooling sistemnya. Iya, cooling sistem elektrikal juga. Elektrikal. Nah, jumper-jumperannya banyak nggak atau kabelnya masih ori nggak gitu. Itu ngaruh banget sih, apalagi di yang X5 E53 nih. Ini tahun 2003. Siap. Itu pemilihan aki aja ngaruh banget loh kalau di mobil ini nih. Jadi akinya harus yang bener-bener bagus. Kalau nggak dia modulnya pada rusak gitu. Siap. Nah itu tuh banyak yang masih belum paham di aki. Sebenarnya tuh kalau misalkan akinya bener dari awal ya, mungkin dari owner sebelumnya akinya bagus terus, modulnya nggak cepat rusak. Kan kebanyakan mobil gini kan modulnya cepat rusak kan. Kelistrikannya iya, modulnya pada rusak, modul ini rusak gitu ini. Mungkin karena awalnya dulu kurang perawatan di akinya, mungkin bisa jadi salah aki, salah aki. Salah aki bisa begitu ya? Bisa kalau yang ini ya, cuma kalau yang masih E46, E36 sih nggak terlalu sensitif dia. Siap. Pokoknya X5 ke atas deh, 2003 ke atas deh itu udah ringkih tuh akinya tuh. Masalah aki aja bisa merembet kemana-mana. Itu inti problem elektrikal awalnya dari aki biasanya kalau BMW ini ya. Selain itu, kalau umpama kayak oli atau pemilihan bahan bakar kan sekarang tuh. Nah itu tergantung mobilnya. Misalkan kalau nih contoh ya, E46 325. Nah dia kan mesinnya kodenya M54. Itu udah blok aluminium, udah apa namanya, mungin kompresinya udah bisa dibilang lumayan tinggi. Jangan aja nggak bisa pakai pertalite. Siap. M54 ya. Nah kalau misalkan yang 318-nya yang M43, nah itu masih bisa pakai pertalite karena bloknya masih besi, terus apa namanya, masih kuat lah, dikasih pertalite intinya gitu. Siap. Nah, kalau ini memang disarankan bukan disarankan, haram ya? Jangan sih kalau bisa ya, jangan. Pertamax lah. Sayang soalnya liner bloknya. Takut kemakan atau ngelitik gitu kan. Itu masalah perawatan harian ya. Oli juga mesti harus diperhatikan pasti ya. Pasti. Itu mah semua mobil sih. Iya bener, oli, terus apa namanya, sebenarnya simple sih sebenarnya ya. Kalau misalkan diurutin, yang penting kita
paham dulu aja gitu. Kalau mau main BMW tua nih atau mau BMW klasik gitu-gitu, yang penting paham dulu aja nih cooling system, ini elektrikalnya gitu-gitu. Dan belinya sama orang yang paham tentunya. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, gitu kan kadang ada juga nih kita pengalaman kita gitu. Showroom keliling-keliling. Itu pasti aja tuh ada BMW tua, yang E46, yang 2000 ke bawah bahkan ada. Iya. Nah, itu kan belum tentu paham tuh, ya enggak? Perawatannya juga belum jelas. Kadang yang beli pun sekedar murah, akhirnya beli. Nah, itu dia tuh. Kebanyakan ya nggak kebanyakan sih, maksudnya ada beberapa orang betul, yang nyarinya maunya murah, tapi nggak mikirin ke depannya, nggak mikirin kondisinya. Siap. Ntar gitu kan, pas beli murah tiba-tiba problem apa gimana ini ntar nyalain brandnya. Wah, BMW tua nih, rusak mulu nih. Kebanyakan gue pakai BMW tua gini, gue jajan mulu gini. Ya kita sebagai yang maksudnya yang udah ngerti kayak ya udah gitu loh, kayak paling kita nyoba jelasin, nyoba berbagi pengalaman. Oh tuh kayak gini mobil ini. Gitu. Ya harus sabar lah. Jadi penjual mobil tua tuh harus sabar, beneran nggak bohong. Harus ngasih pemahaman pelan-pelan, nggak bisa misalkan aku contohnya nih pernah ada customer datang beli, ya mungkin dia masih awam ya baru beli segala macem. Terus sebenarnya masalahnya kecil-kecil sih, masalah kayak tutup radiatornya bocor apa gimana. Nah itu harus dijelasin, itu harus secara perlahan, nggak bisa langsung nggak bisa ini rusak nih. Pelan-pelan emang begitu. Jadi itu kan cooling system tuh komponen tuh pasti kan ada umurnya. Kita kan nggak tahu, misalkan hari ini normal, minggu depan ada rembes dikit, itu mau wajar gitu. Yang penting diperhatiin aja. Siap ya, karena yang kita dengar juga begitu tuh. Alasan orang nggak mau beli BMW tua gitu ya itu dia tuh ini overheat lah. Iya, sebenarnya kalau kita udah paham isinya, kita nggak bakal takut mau bawa sampai mana juga berani gitu. Yang penting paham dulu isinya nih mobil nih. Oke. Ini jalur-jalurnya apa gitu. Ya belajar dulu lah. Nanti kalau teman-teman mau beli salah satu unit yang ada di sini, bro, berarti nanti boleh lah ya menjelaskan itu ya. Boleh, gue udah sering banget. Jadi customer datang kayak ada ngeliat mobil, ngobrol dulu 2 jam, 3 jam gue ladenin, nggak masalah, dengan senang hati. Ini tuh BMW tuh kayak gini, cara rawatnya seperti ini, nyari mobilnya kayak gini gitu. Nah sebelum kita nggak capek-capek gue gitu. Cara rawat nih bro. Iya gimana? Ini kan dijual nih ya. Iya dijual. Nanti mungkin yang ini udah laku setelah video tayang pun pastinya di sini kan selalu ada nih. Ada E46 yang lain. Gue nyetok terus sih, hunting-hunting. Ini lagi hunting nih. Ini kebetulan emang lagi agak sepi ya, lagi habis barang. Lagi mau hunting lagi. Kalau yang ini sendiri yang dijual, ini berapa nih harganya? Ini kita udah poin aja ini. Ini M46 325. 325i facelift. Oke. Ini dengan spek yang seperti ini buka 129, nego dikit. 129. Ya. Nah, mungkin boleh diceritain kondisinya kali sedikit, bro. Kondisi overall sih oke ya. Cuman kan udah ada beberapa modifikasi aja. Kayak velg, terus body kit, air sus. Enggak, ini custom aja per biasa. Tapi bisa dinaikin nggak ini? Kalau yang bisa dinaikin kan coilover, ini masih yang biasa, per biasa, custom aja. Siap. Gitu-gitu aja sih, minor-minor aja modifikasinya. Selebihnya sih sehat kalau mesin gitu-gitu. Kebanyakan masih full ori. Iya, kalau interior ori, mesin juga standar. Oke. Itu yang paling knalpot aja, biasalah itu. Nah itu sih nggak hebat kalau mobil sedan gitu kan, bagi BMW senior gitu ya, makin gahar ya. Iya. Jadi dibuka di harga segitu teman-teman, dengan kondisi yang nyari sempurna lah kondisi mah ya. Bagus kok, kondisi oke lah, dibilang ini oke lah. Tapi nggak sempurna banget, tapi oke lah. Oke lah, ya mobil second nggak ada yang sempurna. Iya benar. Kita realistis aja. Saja. Nanti silahkan curhat-curhat mungkin apa ininya dan lain sebagainya, bisa untuk test drive kali ya kalau mau. Boleh. Datang ke sini, alamatnya tadi disebutkan di awal, nomornya ada di video dan di deskripsi, atau bisa ngintip Instagramnya. Iya. MHRV Garage. Oke. Masih bisa nego kan bro ya? Masih boleh. Nego-nego sambil ngopi. Ada di postingan gue juga sih, cuman velgnya bukan ini. Oke. Oh ini udah ganti aja. Ya. Ntar gampang lah itu, bisa diatur. Bisa. Kalau umpamanya kurang suka, ada satu lagi SSR. Itu. Kalau yang X5
ini? Kalau yang Exos kebetulan ini udah di DP temen. Oh, di DP. Udah di DP temen. Barangkali mungkin kalau ini kan memang jarang ya kita nemuin X5. Kemarin ada sebenarnya. Ada warna beige di Instagram gue, ada, nanti kalau mau lihat. Itu kondisi cakep juga. Oh iya. Ya, cuman tuh udah laku. Itu malah udah laku. Itu bagus banget itu. Iya, bagus. Kurang lebih sama kayak gini, beda warna aja. Itu baru posting langsung laku kalau nggak salah. Iya, seminggu, nggak nyampe seminggu. Emang kadang kalau mobil-mobil cakep emang cepet sih memang. Iya. Bukannya gimana ya, maksudnya emang cepet aja nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada yang nanya beli. Kalau pembeli sekelas mobil ini sih udah kagak ngelihat harga ya. Yang penting kondisinya masih bagus, negosiasi harga udah oke lah. Range harganya berapa kisaran? Kalau teman-teman umpamanya mau. Kemarin sih yang gue ini bukanya 165, kalau yang gold ya. Kalau yang ini kemarin gue buka 185. Oke. Ya beda-beda dikit lah, karena ada beda opsi, ada beda warna gitu-gitulah. Beda kondisi sedikit. Itu. Kalau yang ini? Bro? Ini 318 ini, 318 M43. M43. Tahun 2000. Tahun 2000. Nah, ini yang versi ekonomisnya dia. Ini kan dia 6 silinder. 6 silinder. 2500. Tapi bukan V6 bukan ya? Bukan, inline. Bukan ya, inline lurus. Garis. Kalau mobil-mobil Jepang kan V. Iya, dia ada banyak V juga, ada inline juga. Kalau ini dia inline 4. Oh, ini 4 silinder. Iya, 4 silinder biasa, 1900 cc. 1900 cc, kalau dia 3000 berarti ya? 2500. Ini versi ekonomisnya nih ya nih. Nah, ngomong-ngomong versi ekonomis, nah kalau konsumsi bahan bakarnya sendiri, konsumsi BBM salah sih satu pertimbangannya kan itu nih. Iya. Kalau orang awam seperti saya nih, ini enak gak ya dipakai harian gitu kan? Layak nggak dipakai harian gitu? Banyak kan orang kalau yang baru-baru main, mau nyobain M46 atau mau baru main BMW, kebanyakan memang favoritnya yang ini, 318 ini. Oke. Untuk nyoba-nyoba gitu loh, baru-baru beli BMW, mau nyobain M46, mau nyobain BMW itu 318 ini, M43 ini. Favoritnya ya biasanya. Karena cc-nya belum nyampe 2000 lah ya bisa dibilang ya. 1900 ya. 4 silinder, terus dia bisa Pertalite. Nah, ini bisa Pertalite. Bisa. Bandinginnya berapa? 1 banding berapa kalau dikira-kira? Nggak bisa nebak ya? Variatif banget soalnya ya? Kondisi mobil kan beda-beda ya. Kalau kondisi E318 ini, mungkin kalau dipukul rata sekitar 18 kali ya. 18 ya? Kalau sehat. Oke, gitu. Ya, dalam kota segituan lah kurang lebih. Sedang lah ya. Sedang lah. Tergantung kaki juga sih. Tergantung kaki juga bener. Kalau bawanya buah situ ya turun cepet juga bensinnya. Kakinya sekolah ya lebih tinggi lagi kan? Iya. Paling mending bensinnya sih ini sih M43 sih. Kalau nggak yang N42 juga bisa, beda mesin sih dia. N42 N46. Nah, kalau untuk pemula gitu, bro, ada mungkin rekomendasi yang BMW selain di belakang saya. Apa tuh yang E36? E36. Nah, gue sebenarnya ada E36, cuman lagi nggak di sini barangnya. Nah, boleh tuh nanti. Itu coming soon itu. Itu berapa itu? Itu sih sekitar 323, udah full MTEK Matic ya. 323. Itu 323 barangnya emang cakep, seger, udah banyak opsionalnya juga. Siap. Itu gue buka 95 nego. 95. Iya, itu untuk mobil yang 323, cuman masih coming soon itu. Itu buat biasanya pemula tuh kalau yang baru mau main banyak kan ngambil E36, 323 atau 320 atau 380 atau yang ini M46 yang ini. M4. Jarang sih yang baru-baru main langsung ambil 325 tuh jarang sih. Cuman ada aja. Kebanyakan orang nyarinya kalau nggak M43 atau E36 banyak tuh yang main. 36, M43. Lebih rame sih, E36 tuh lebih rame. Nanti fotonya boleh kalau ada kita selipin ya. Boleh. Harganya itu menarik sih. Menarik gitu. Masih coming soon tapi itu masih lama. Ya barangkali seminggu ke depan udah. Bisa, semingguan mah. Kalau yang ini? Ini bukanya 82 nego. Nah, mantap. 82 juta. Masih oke lah. Gue nggak yang kondisinya gila banget. Kondisi standar aja sih kalau ini sih normal. Banyak kan orisinil ya? Cuman velg aja ganti pakai punya seri 5 itu. Sisanya mah body kit, semua interior standar lah. Itu. Service record yang jelas kalau ini. Ada mungkin terakhir tuh bisa berapa tuh ya? 20-an lah.
service recordnya ada gitu jelas. Ada, ya? Jadi enak nge-tracknya, oh ini udah diganti, ini udah diganti gitu. Itu ya. Aduh, kita tertarik ini ya kalau harga segitu. Nah kita ya tadi ya gelap soal apalagi BMW klasik gitu. Iya. Kalau harga segitu oke lah ya untuk pakaian harian. Iya betul, rata-rata memang banyak yang beli memang buat harian sambil hobi gitu. Banyak ya, aku sering jual ini, sering banget. Ya. Itu tapi teman-teman balik ini sih, balik lagi ke kondisi ya. Aku pernah jual yang kayak gini 105, 110 pernah. Balik lagi ke kondisi, itu kondisinya bagus banget. Kilometer 50.000 pernah dapat. Itu aku jual 115 waktu itu. Siap. Cuman kan dia balik lagi, kalau ini kan kilometer sedang ya, 140.000. Sedang lah. 2.000. Iya, kondisinya juga segar tapi nggak yang seperfect yang lalu tuh yang segitu ya. Sesuaiin harga lah, sesuaiin kondisi lah. Kondisi. Iya. Pasti ada kondisi, ada harga. Betul. Tapi yang pasti di sini ada kualifikasi sendiri dong ya bro ya. Ada. Untuk mobil yang masuk ke garasi ini ya. Iya, gue paling maksudnya gimana ya? Kalau mobil yang capek-capek gitu, gue rata-rata nggak ngambil sih. Karena capek, beneran deh. Kalau misalkan capek dandan, capek misalkan ada yang waktu itu pernah ya, namanya kan kita dulu awal-awal gitu beli yang pokoknya yang dulu kan namanya belum ngerti, gue cari murah aja, paling murah deh. Belum ngerti beli, terus gue jual, oh itu parah banget mobil. Kalau customer komplain ke gue, itu nggak enak, beneran deh, nggak enak banget. Apalagi disumpahin orang. Nah itu dia, itu kan jadi pelajaran buat gue kan. Jadi besok-besok gue jadi lebih baik, jadi lebih paham. Oh ini jangan ambil yang begini gitu. Ya pelan-pelan lah, progres lah. Siap. Itu teman-teman ya memang sekedar murah bisa aja, cuman kan dandannya lebih ini lagi. Iya. Apalagi dikomplain orang itu pusing. Iya. Nah mungkin tadi bro untuk perawatan ya, udah teman-teman kita ada yang tertarik nih beli. Apa aja yang harus diperhatikan untuk biar ya mobil nih secara fungsi maintenance-nya gitu. Maintenance-nya. Ya tadi yang seperti gua awal bilang tadi, yang pertama cek cooling system tuh. Kalau mau apa namanya awal piara BMW nih, kan biar nggak repot di jalan tuh cooling system, terus fuel pump, jalur-jalur bensin juga jangan sampai ada yang retak gitu, apa getas, ganti aja. Selang bensin kan murah tuh. Kadang gitu selang bensin suka nggak diperhatiin tuh. Namanya mobil berapa 20 tahun lebih kan, kadang suka getas, bocor-bocor dikit bawa bensin. Waduh, bocor bahaya. Mendingan kalau itu cek, kalau masih bagus nggak usah diganti. Kalau udah retak gitu ganti. Itu. Ya gitu-gitu aja sih, cooling system, fuel pump, sensor-sensor crankshaft gitu-gitu. Kalau pergantian oli biasa kayak mobil biasa sih. 5.000. 5.000, 8.000 kalau full sintetis gitu. Cuman kalau gue sih 5.000 ya. 5.000 yang cari aman ya. Apalagi mobil-mobil udah 20 tahun lebih. Iya, terus pemilihan oli juga biasanya kalau mobil-mobil di bawah tahun 2000 atau tahun 2000-an tuh nggak bisa terlalu encer, kayak 0W itu nggak bisa tuh. Kan mobil sekarang kan kebanyakan 0W. 0, betul. 5W gitu. Betul. Kalau ini sih masih bisa sih 5W 40. Cuman tergantung mesinnya juga, balik lagi. Kita dengerin dulu nih mesin suaranya terus kayak gimana, masih halus. Kalau masih halus banget, itu bisa pakai 5W. Kalau udah, itu iya sebenarnya banyak sih yang celah-celahnya begitu tuh, kita harus ngerti dulu tuh. Harus paham ya. Kalau ini gue pakai 15 malah, 15W. Lebih murah dong. Lebih murah. Semakin pakai pakai oli biasa 15W 50, yang penting olinya asli. Nah, itu. Malah enak ya, perawatannya lebih murah loh. Ya kalau dibilang harganya antara yang 0 sama yang 15 itu kan lumayan ya? Iya, lumayan sih. Pokoknya balik lagi tergantung mesinnya deh. Kalau mesinnya ini misalkan masih kilometer masih rendah banget, mesinnya masih rapet gitu, dikasih 5W pun masih bisa, balik lagi. Jadi semua tergantung kondisi mesin lah, kita harus ini juga. Jadi nggak begitu serewel yang kita bayangkan sebenarnya. Enggak. Ya. Yang penting tahu teman-teman harus mengenal dulu nih mobilnya, mengenal luar dalam. Betul. Masalahnya tadi yang dijelaskan ya itu harus dicek. Nah mungkin kita bicara soal pengecekan nih bro. Itu ada biasanya ngeceknya gimana? Apa harus datang ke spesialis bengkel BMW? Betul. Biasanya sih gue saranin datang ke bengkel spesialis terutama ya. Oke. Bengkel spesialis untuk ngecek-ngecekin yang tadi tuh scan. Nah, gue lupakan tuh scan. Di scan dulu, awalnya di scan, terus cek-cek yang tadi itu segala macam. Itu bisa sih di bengkel spesialis. Harusnya udah ngerti sih. Bengkel spesialis. Ada rekomendasi nggak
Ada sih, ada rekomendasi bengkel spesialis ada di deket sini. Di daerah mana? Di Bintaro nih. Di Bintaro. Di Bintaro Trade Center ada. Oke, nanti bisa. Terus di BSD juga ada. Sebenarnya gue kenalan bengkel banyak. Nah, banyak ada yang beberapa yang terpercaya banyak kok. Oke. Nanti bisa diinin aja di gua mungkin gua bisa kasih tahu nanti. Nah, nanti kalau udah terjadi pembelian nanti Iya. di sini nih Pak. Iya, nih bengkel yang bagus di sini. Kalau lu daerah BSD di sini Iya, gitu. Jadi kan nggak nyoba-nyoba. Iya, betul, Itu kan betul. kalau nyoba-nyoba ya satu biasanya penyakit nggak ketahuan ya. Terus Iya. waktunya. Betul, diagnosanya juga harus tepat sih Harus memang. tepat, betul. Karena memang agak tricky kalau ngediagnosa tuh kadang ininya bukan ya, ininya bukan ya. Nah, itu yang suka repot tuh. Itu Ntar ganti ininya belum kelar juga. Nah, memang itu pasti ada sih. Cuman kalau misalkan kita maksimalin diagnosanya supaya tepat bisa aja. Oke. Pelan-pelan lah diagnosanya. Jadi seru nih Jadi ngobrol. seru ya. Seru sendiri. Kita jadi tertarik loh untuk ya memiliki gitu, Bro. Biasanya memang gitu, awalnya dengar cerita gini segala macam keracunan beli. Semoga, karena memang ya bayangan kita ya, mohon maaf ya, mobil plastik apalagi yang masih kebanyakan orinya masih bagus, itu biasanya harganya gelap. Tapi ya memang ternyata nggak serem yang dibayangkan gitu. Iya, pokoknya semua balik lagi tergantung kondisi sih. Tergantung kondisi ya. Iya. Tapi ini tergantung mah kondisi. overall bagus lah ya. Overall oke lah kalau Oke untuk lah. pakai harian oke. Cuman kalau ada yang kondisi spesial, biasanya gue tuh yang kondisi spesial yang tadi gue bilang tuh kayak misalkan yang entah low KM atau yang kondisinya bener-bener bagus atau yang kayak optionalnya banyak. Nah itu pasti beda harganya. Itu kategorinya udah antik. Hobi lebih hobi banget kalau hobi itu. itu mah udah hobi. Cebur. Tapi bro, kalau seumpamanya nih ada yang beli, kemudian ada sesuatu yang namanya pengguna awam ya, Iya. nanya-nanya atau konsultasi bisa nggak? Masih bisa dilayani nggak? Boleh. Selama gue sempet sih gue selalu gue ladenin sih. Orang mau nanya atau malah ada beberapa ya adalah teman-teman gue juga sih showroom baru gitu dia mau coba-coba jualan. Dia mau siap mau ngambil mobil, telepon gue dulu. Mas, segini masuk nggak? Mas, ini kenapa begini? Nah, begini. Ya, gue sih selama gue maksudnya masih bisa gue handle, nggak apa-apa. Gue sih nggak pelit ilmu orangnya beneran. Gue sih gue kasih tahu ini, oh ininya bro, oh ininya lu cek, oh ininya Coba ini nih. dicek, coba ini dicek. Sering begitu, sering banget banyak temen gue yang nelpon mau ngambil mobil misalkan. Begitu. Khususnya yang BMW ya? Khususnya yang BMW atau iya. Begitu sih, ya gue ladenin sebisa gue. Kalau gue sempet, ya gue ladenin. Cuman kalau gue nggak sempet, ya ntar dulu. Iya. Menarik. Ada pertanyaan titipan bro, mungkin? Apa tuh? Ada apa bang kira-kira yang kurang nih dari pertanyaan saya nih tadi? Apa ya, kurang lebih itu aja sih paling. Kalau BMW tua atau ya secara umumnya mobil tua lah ya. Kan gue kan jualan kan memang 80% BMW. Tapi kadang gue juga megang Mercy juga, kadang gue megang mobil lain. Jepangan juga beberapa kali pernah. Tapi yang senior ya? Iya, klasik. Gue selalu mainnya klasik. Jarang gue main mobil baru tuh, gue jarang banget. Nggak pernah kali ya. Hampir jarang banget. Mobil baru mah gampang sih. Pokoknya gue tuh banyak kan BMW klasik, JDM klasik gitu-gitu. JDM klasik ya? Iya. Pernah? Seviro, gue sering main tuh Seviro, Cressida, gue sering main tuh. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Gue lupa mobil JDM gue apa ya. Sampai lupa gue. Lalu tuh inget-inget dulu bentar. Mobil JDM gue tuh ya kebanyakan sih seringan gue main Seviro sih. Di luar BMW tuh Seviro. Terus apa ya, Cressida. Gue pernah pakai Soarer juga, cuman sebentar doang tapi langsung laku di towing. Banyak lah ada. Ya, gue pernah main X-Trail juga, cuman yang 4x4. Pokoknya selalu yang unik deh. Kalau gue main Jepangan pasti yang aneh. Pasti yang aneh. Boleh tuh pantengin Instagramnya, barangkali teman-teman kita yang lagi nyari mobil-mobil JDM. JDM klasik, kadang gue suka nyelip tuh satu tak. Nggak selalu BMW sih. Nah, ini ada hal menarik juga nih. Dua mobil ini nih, mungkin punya cerita berbeda nih, bro. Nah, ini ada yang menarik juga nih, bro. Iya. Di sini ternyata ada yang mobil nggak kalah senior dibanding E46 dan X5 yang tadi kita itu ya. Iya. Kita ulas ya. Ada Fiat. Dua Fiat
Tahun berapa nih, Bro? Tahun 60-an. Nah, di tahun 60, Iya. 60 sekian lah ya. 60 sekian lah. Yang ini? Sama. Ini 72, sorry. Ini 72. Nah, ini Tapi 60-an. beda ini ya. Beda tipe ya. Beda tipe. Kalau yang ini Fiat 600. Fiat 600. Ini Fiat 850 Sport. Nah, itu menggambarkan cc-nya. Iya, bener. Nah, namanya CC. 600 cc. Ini 800. 850. Tapi memang bener-bener ini ori. Seori mungkin lah ya. Iya, ini di full restorasi. Balik ke ori lah. Semaksimal mungkin. Karena kan partnya udah susah. Ini kebanyakan ngambil dari luar, dari Itali juga. Mesen misalkan kayak apa interiornya tuh kayak si speedonya itu udah nggak ada di sini. Keren. Ini bener-bener hobi. Ini bangun dari nol banget. Bangun dari nol. Tapi direstorasi ya. Bahannya beli dari baru apa? Enggak, kita belinya juga nemu juga gitu. Ini belinya di Surabaya. Ini di mana ya waktu itu ya? Lupa. Platnya masih asli nih ya? Iya. Lalu direstorasi. Cuman kebetulan kalau yang main Fiat ini itu bokap. Oke. Bokap gua. Itu dia yang menggila Fiat. Oke, jadi beda-beda nih. Anaknya BMW ya enggak? Iya. Sebenarnya ada satu lagi yang dulu punya Eyang Kung dulu. Itu kakek. Iya, kakek saya itu awalnya tahun berapa waktu itu ya? Mungkin tahun 60-an juga, 69. Tahun 70 something lah, kan bokap 69, di tahun 70 something dia yang gue beli terus dipakai sampai gue nggak ngerti dulu gimana, terus tiba-tiba 2021 lalu ketemu mobilnya, dibayarin sama bokap, direstorasi. Tapi nggak di sini sayangnya mobilnya. Di rumah tuh udah sempet dijual. Oh, sempet dijual. Dijual kono terus ketemu lagi 2021. Nah, ini dia nih. Tapi kondisinya udah bahan, udah nggak jelas kondisinya. Iya, udah ke tangan yang lain lah ya. Iya, nah baru direstorasi lagi sampai jadi. Ya. Cuman sayangnya nggak di sini mobilnya, lagi di rumah. Ini ya boleh nanti beberapa. Mungkin kita intip-intip. Tapi kalau yang dua ini sempat dipakai? Sempat. Ini sempat ini kok ikut kemarin acaranya HIN kayak convention tuh ditaruh di depan malah. Barang Euro retro apa? Kemarin old school ya. Kontes ya? Bukan kontes sih, cuma display doang. Itu bokap dia tuh urusannya tuh. Gue cuma nemenin doang waktu itu. Dia memang gila Fiat sih memang. Oke. Ini menarik. Tapi kalau ini kayaknya kesayangan ya? Iya. Nggak mungkin dijual. Kayaknya ya. belum. Kenangannya display itu, doang. Kenangannya lebih berharga dibandingkan harganya. Nah itu ya nggak? Iya. Ada cerita nggak bro di mobil? Ceritanya itu yang Fiat Gold itu. Gitu yang menarik ya. Betul menarik, cuman tadi nggak dibawa ke sini. Siap dicari-cari, setelah ini ketemu lagi. Tapi ada di rumah. Ada di rumah sekarang. Itu teman-teman. Nah kalau kita balik lagi ke BMW nih bro. Iya. Apa masih satu frame lah ya. Iya boleh. Nah mungkin pernah nggak ngikut kontes gitu atau ikut apa gitu modifikasi, biasanya kan begitu tuh ada ininya sendiri dan dia militan biasanya kalau mobil-mobil klasik itu. Kalau ikut kontes sih zaman dulu gue pernah pas awal-awal main mobil tuh 2000 berapa ya, kontes itu sempat 2014 sempat gue kan maksudnya gue start main mobil kan 2009 nih terus sempat 2014 kontes gitu tuh, cuman jarang sih gue ikut kontes gitu. Gue kalau modifikasi gue demen banget memang dari dulu, hobi banget. BMW tuh gue udah bikin sampai mesinnya gue swap segala macam tuh udah sering. Oke. Iya, cuman udah lagi tobat aja gue nih. Lagi tobat. Biasanya mah gue acak-acak tuh. Tapi keluh kesahnya mungkin ngerawat, mungkin buat teman-teman juga nih ngerawat BMW khususnya. Iya. Keluh kesahnya seperti apa? Seperti apa ya? Ya banyak suka dan duka lah intinya. Suka dan dukanya itu ada pasti. Kalau yang dukanya ya paling ya waktu itu gue pernah bangun mesin, udah gue segimanain, wah udah habis-habisan, pernah jebol, pernah bangun lagi, wah. Ya begitulah, cuman nih kalau kita kayak gitu udah jadi, udah enak gitu, wah itu puas banget, ada puas tersendiri sih. Apalagi udah bangun sendiri kan? Iya. Ya siap kantong aja. Iya. Oke sih, iya, gitu aja paling kurang lebihnya. Ada yang ingin diceritakan lagi?
Itu aja sih paling. Udah ya, nanti mungkin komentar aja mungkin teman-teman ya kalau umpamanya bingung mau nanya apa. Silakan bisa komen di video ini ya. Iya. Atau bisa langsung hubungin Bro Harvey. Nomornya kita cantumkan atau boleh disebutin, Bro? Nanti sekalian cantumin boleh 08211 0956 181. Oke, jadi ke situ ya. Sama follow Instagram jangan lupa. Nah, itu yang paling penting. Instagramnya udah banyak dan selalu update di situ ya. Iya, gue sih banyak sih update di Instagram sih sekarang. Karena penjualan mungkin dari Instagram. Iya, Instagram. Selain dari teman ke teman ya kan. Iya, Instagram. Repeat order biasanya gitu kan. Iya, itu mah udah sering banget. Banyak yang nggak ke-post juga. Banyak karena mobil yang punya kualitas, apalagi mobilnya unik, itu pasti di Uber sih. Iya. Apalagi yang udah pernah merasakan gitu. Yang tahu-tahu aja. Nah, kita expose nih, semoga banyak yang tahu. Semoga ketularan ya nggak? Iya. Mungkin itu aja, Bro ya. Siap. Terus ikuti tim channel, jangan lupa follow Instagram MHRV Garage. Like, share, dan subscribe. Thank you. Sama-sama, Bro. Thank you banget. Thank you banget. Makasih udah ngizinin kita. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.